Selamat pagi juga, Brother. Pripun kabaripun iki? Alhamdulillah, sehat walafiat. Saya minta maaf ini meminta waktunya ya, kita berbincang sebentar. Saya boleh memperkenalkan diri sebentar ini. Saya Lita Isnatun dari TK Tonigoro. Saya selaku kepala TK atau kepala sekolah di TK. Saya berasal dari Widoro juga, dengan alamat lengkap Widoro Kidul, Gendeng, Semeru. Iya. Ya, terima kasih perkenalannya Ibu. Ini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan ini. Selama ini bagaimana Ibu ini mengidentifikasi, mungkin kan di sekolah itu ada kasus nih yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ini ya, Mbak Don, masalah kasus itu saya kira setiap lembaga punya. Kalau tentang dilema itu juga mesti ada, dimana kita harus pandai-pandai menyikapinya. Kalau menurut saya, kasus yang dihadapi di suatu lembaga itu kalau dilema itu kadang-kadang membuat kita bingung. Namun bagaimana untuk menyikapi itu, saya kira itu semua itu harus kita musyawarahkan dengan teman-teman atau rekan kita. Kalau untuk dilema apa namanya tadi? Dilema kasus itu kan kadang-kadang satu benar, yang satunya juga benar, dan itu merupakan dilema. Sedangkan yang di dilema atau rujukan moral, yang satu benar, yang satu salah. Gitu. Saya kira itu sudah biasa di suatu lembaga. Ini merupakan dilema etika dan juga rujukan moral. Ya. Nah, selama ini nih Bu, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu ambil ini? Paling tidak kita mengidentifikasikan si dilema itu tadi, kita identifikasikan terlebih dahulu, terus kita bermusyawarah dengan teman-teman kita atau rekan kita di lembaga ini. Kemudian setelah kita musyawarahkan, kita ambil mana yang paling terbaik. Nah, yang harus kita lakukan, pasti kan ada entah berapa persen, pasti ada yang itu. Jadi ini menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus ini, Ibu mengidentifikasi dulu ya, masalahnya. Setelah itu musyawarah dengan teman-teman. Kita musyawarahkan. Terus langkah-langkah prosedur seperti apa yang selama ini Ibu lakukan ini? Kita kalau ada kasus, kita cari dulu penyebabnya. Nah, kalau ada kasus kan kita cari dulu penyebabnya. Apa kok terjadinya ini? Kita cari penyebabnya. Setelah kita cari penyebabnya, terus kita cari solusinya untuk mengatasi ini. Solusi ini kita musyawarahkan bersama-sama, sehingga nanti pasti ada jalannya kalau kita musyawarahkan. Tapi kalau hanya kita sendiri kan kadang-kadang langkah kita tidak pas gitu. Kalau kita cari solusi bersama-sama, nanti pasti ada jalannya. Jadi langkahnya Ibu adalah mencari penyebab dulu. Iya, mencari penyebabnya dulu. Mencari penyebab dari masalah yang itu. Terus yang selanjutnya Ibu, hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Yang selama ini Ibu anggap efektif? Saya kira berdiskusi ya. Karena apa? Kalau kita hanya memutuskan itu diambil dari keinginan kita, pasti nanti hasilnya kadang-kadang teman kita yang kalau keputusan yang mungkin karena saya yang dituakan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh teman. Jadi kita diskusi dulu mana langkah yang harus kita ambil itu yang terbaik.
Berarti dalam langkah itu adalah diskusi Diskusi dengan dengan teman-teman kita. Terus hal apa saja ini Bu yang merupakan tantangan ini dalam pengambilan kasus lima itu ini? Tantangannya ini apa? Nah, kalau tantangan itu ini di suatu lembaga mesti ada tantangan. Tapi kalau ini tantangannya itu kalau sama-sama masalah itu eh, berat sama berat, padahal harus diambil satu lah. Itu yang terberat itu, yang berat sama berat itu tadi yang tantangan yang kita tidak bisa mengatasi. Namun sebagai seorang yang katakanlah seorang yang profesional mungkin bisa dengan langkah berdiskusi nanti paling tidak akan memutuskan satu masalah yang lebih baik. Jadi memutuskan masalah yang berat sama berat ini Iya. dengan Iya. Terus selanjutnya ini, apakah yang menurut Ibu itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ini, kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya, atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Saya kira itu disesuaikan dengan kasusnya dulu ya. Kalau kasusnya itu tidak berat misalnya, itu perlu di situ di tempat itu kita selesaikan, ya kita segera selesaikan. Namun kalau dilihat dari perkara atau kasus itu kok berat, nanti kita bisa musyawarahkan di lain waktu atau di waktu yang mungkin bisa pikiran dan situasi kita tenang. Karena apa? Karena di waktu, kalau di waktu itu katakanlah kasus itu terlalu berat, nggak mungkin kalau dengan mungkin ada suasana yang tegang dan sebagainya, kalau di situ kita hanya langsung mengambil keputusan mungkin tidak bisa jalan satu itu tidak bisa langsung teratasi. Jadi tidak tinggal kasusnya itu bagaimana. Kalau terlalu berat mungkin kita bisa musyawarahkan, kita ambil di waktu yang tepat, di waktu yang tenang, di waktu yang longgar, tidak ada rasa emosi atau rasa yang bagaimana gitu. Oh iya, terima kasih. Jadi Ibu dalam kasus yang sama-sama berat, jadi Ibu memilih waktu yang tenang, sama-sama tenang semuanya dalam untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ya, terima kasih. Terus ini selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Adakah yang membantu Ibu? Oh, tentu saja, paling enggak teman kita. Teman kita satu lembaga ini kan paling tidak kita musyawarah bersama. Setelah itu kan nanti kita ambil dari komite, bahkan dari kalau itu kasus dari anak didik, dari wali murid, jadi dari luar juga kita hadirkan. Hadirkan itu membutuhkan dan memerlukan kasus yang bersangkutan dengan anak misalnya. Terima kasih. Berarti rekan, teman sejawat, sama-sama guru dan juga wali murid apabila kasusnya bersangkutan dengan anak didik. Ini yang terakhir ini Bu. Ya. Dari semua hal ini yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalaman apa ini? Pengalaman yang bagaimana ya sekiranya? Maksudnya yang di lingkungan kita? Iya. Saya kira itu tentang pengalaman setiap hari ada ya, karena kita menghadapi anak didik itu, saya kira seperti untuk mengatasi anak yang pembiasaan pembiasaan di rumah dan pembiasaan di sekolah yang belum sinkron, itu kan kita bisa dilakukan untuk ini, untuk mengatasi kasus ini. Iya. Jadi ini adalah pengalaman banyak sekali ya, tentunya yang Ibu rasakan selaku pemimpin pembelajaran, pemimpin sekolah ini, selaku kepala sekolah ini. Ya, saya cukup sekian Ibu berbincang-bincang kita pada pagi hari ini, dan saya mohon maaf apabila telah menyita waktunya ini,
waktu tugas Ibu. Saya mohon maaf. Terima kasih sekali Ibu. Saya akhiri. Tentunya saya banyak salah, ini saya minta maaf ya Ibu. Sama-sama. Ya, Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Saya mohon maaf ini Bu, sebelumnya saya sudah mengganggu Ibu, menyita waktunya Ibu untuk wawancara sebentar ini. Sebelumnya persilakan Ibu perkenalan dulu. Saya Sri Rezeki, kepala sekolah dari kelompok bermain Aisyah Widoro pada saat ini. Dan terima kasih atas kunjungan dari Bu Jumaten sebagai guru penggerak. Iya, terima kasih. Ini kita langsung saja nih Bu. Selama ini nih bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini? Untuk dilema etika sendiri itu situasi di mana seseorang mengalami merasa benar dan benar. Sedangkan untuk bujukan moral itu keadaan yang merasa benar dan salah. Oh iya, terima kasih. Selanjutnya ini Bu, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini? Untuk yang pertama tentunya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu masalah apa yang harus diselesaikan itu, terus kita bermusyawarah dengan mereka yang mempunyai masalah. Apabila murid dan orang tua, kita semua guru tentunya. Oh iya, terima kasih. Jadi ini adalah langkahnya, yaitu kita Ibu mengidentifikasi masalah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada nih Ibu, sesuai dengan kasus tersebut. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus tersebut? Ya, solusinya kita tetap musyawarah itu tadi, musyawarah, mengajak diskusi dengan orang-orang yang terkait, dan tentunya kita bekerja sama dengan semua yang ada di lingkungan kita, ya orang tua, yang murid, ya semua guru. Seperti itu solusi yang benar-benar bisa diambil, yang baik, tidak merugikan salah satu pihak. Oh ya, terima kasih. Jadi langkah-langkah yang Ibu ambil yaitu Ibu berdiskusi, bermusyawarah dengan semua pihak, termasuk yang mempunyai masalah tersebut. Ya, terima kasih. Terus selanjutnya ini Bu, hal-hal apa yang selama ini nih yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya, menurut saya yang paling efektif ya musyawarah, diskusi agar masalah itu bisa selesai dengan baik, yang satu dengan yang lain tidak merasa dirugikan, bisa mengambil keputusannya dengan baik, dengan lega satu sama lainnya gitu. Yang jelas paling efektif ya bertatap muka, diskusi, dan menentukan yang baik itu seperti apa. Oh iya, jadi langkah yang efektif Ibu ambil yaitu bertatap muka, berdiskusi dengan pihak yang bersangkutan yang mempunyai kasus tersebut, dan juga biar keputusan itu yang terbaik untuk semuanya ya Ibu. Iya, terima kasih. Terus selanjutnya Ibu, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Tantangannya ini kira-kira apa Ibu selama ini? Ya, tentunya yang mempunyai kasus yang besar, maksudnya yang berat. Ya, kalau
kasusnya berat, otomatis kita harus benar-benar mengambil langkah yang benar-benar tepat juga. Misalnya menentukan waktunya untuk komunikasi, untuk berdiskusi, itu mengambil mereka pada hati yang pokoknya terbuka gitu, nggak pas lagi emosi, nggak pas lagi pemarah gitu. Jadi kita lebih ke situ biar apa yang kita hadapi itu bisa cepat selesai dengan baik. Iya. Tantangannya ini kalau ada kasus yang besar ya Ibu ya, Ibu ya. Apakah Ibu ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa ini yang akan Ibu jalankan ini? Untuk pengambilan keputusan kita tetap mengambil kalau misalnya kasusnya itu berat ya kita ada jangka waktu atau ada tahap-tahapannya seperti pengambilan keputusannya itu. Tapi kalau kasusnya tidak berat ya kemudian saat itu bisa kita selesaikan dengan baik, dan itu kalau diterima di mereka yang mempunyai masalah. Kalau masalahnya mereka sudah cukup selesai sampai di situ ya kita selesaikan saat itu. Tapi kalau memang belum bisa putus saat itu ya kita cari tahapan yang lebih ini lagi, besoknya kita undang lagi atau kita selesaikan lagi dengan baik-baik. Yang penting semuanya bisa terselesaikan walaupun dengan jangka waktu panjang, tapi satu sama lain sudah tidak ada masalah. Iya. Jadi menyesuaikan dari kasusnya dan juga menyesuaikan dengan yang bersangkutan yang mempunyai kasus tersebut. Ya, terima kasih. Terus selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tentu saja tidak saya sendiri yang bisa memutuskan, kembali lagi kepada permasalahannya. Kalau memang dari murid ya orang tua murid ya tetap harus kita libatkan. Kalau memang dari lingkungan masyarakat ya tokoh masyarakat kita libatkan. Dan yang paling penting kami sesama guru pengelola atau semua yang berkompeten di sekolahan ya wajib ikut menyelesaikan masalah yang kita hadapi atau kasus yang kita hadapi. Iya, terima kasih. Ini intinya Ibu tidak sendiri nih, Ibu ada yang membantu Ibu yaitu pihak-pihak tertentu yaitu guru, pengelola yayasan, juga tokoh masyarakat dan juga wali murid sendiri. Iya, terima kasih. Ini yang terakhir ini Ibu dari wawancara kita ini. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ini dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Untuk di pembelajaran ya kita harus sadar bahwa setiap manusia atau masyarakat itu pasti ada masalah. Ya. Yang pertama. Terus yang kedua, kita kalau ada masalah nih segera komunikasi walaupun itu bertahap penyelesaiannya, tapi kita harus segera menyelesaikan masalah itu biar satu sama lain biar lebih enak itu. Sebaiknya kalau manusia itu yang mau mengakui kesalahan, mau sadar diri, memaafkan kesalahan orang lain, itu pasti akan maksudnya nih lebih baik, lebih ke depannya sudah bisa merelakan apa yang sudah terjadi. Itu saya rasa itu pembelajaran untuk kita semua, jadi sama-sama lega dan sudah tidak mengungkit-ungkit lagi masalah yang sudah terjadi. Iya, terima kasih. Jadi intinya adalah kita mengintrospeksi diri ya Ibu, introspeksi diri dan juga
adanya komunikasi dan juga saya petik dari Ibu tadi kejujuran ya Ibu ya. Iya, terima kasih. Saya kira cukup sekian Ibu wawancara kita di siang hari ini, dan saya mohon maaf sekali lagi ini sudah menyita waktunya Ibu. Ini saya mohon maaf, tentunya dalam kita berbincang-bincang ini saya banyak kesalahan, saya mohon maaf ya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.